Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil, nomor WP 18 10 11 5261 170, kelas SI 4. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya buat pada tugas yang pertama. Itu judul tugasnya yaitu jurnalnya Sistem Pendukung Keputusan Penelitian Tim Bola Basket Terbaik SMA Sabilillah Malang menggunakan metode TOPSIS. Pengarangnya Eka Lestari dan kawan-kawan. Selanjutnya, untuk merangkum sebuah jurnal, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Dalam memilih kriteria pebasket atau tim basket terbaik di SMA Sabilillah, maka rencana akan dibuat sistem yang menggunakan metode TOPSIS. Untuk menjelaskannya dengan kriteria dan bobot yang telah ditentukan, yaitu sistem yang dibuat menggunakan PHP dan database MySQL. Untuk menyeleksinya berdasarkan 1. Kerjasama tim, yang kedua strategi, yang ketiga ketahanan, yang keempat keterampilan, yang kelima daya tahan tim. Yang kedua prosesnya itu understand atau memahami cara kerja dari sistem metode TOPSIS. Teknik for order performance atau TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang menciptakan alternatif yang mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari seluruh ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan Eudean. Selanjutnya prosesnya itu menganalisa metode TOPSIS. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode TOPSIS. Membangun normalized discussion matrix elemen hasil dari normalisasi desain matrix R. Kedua, membangun weak normalized desain motorik rumus untuk membuat normalisasi berbobot. Itu data normalisasi dikali dengan bobot kriteria. Yang ketiga itu menentukan solusi ideal dan solusi ideal negatif. Solusi ideal dinonaktifkan A+, sedangkan solusi ideal negatif dinonaktifkan A-. Jika kriteria bersifat negatif, maka besar makin baik. Maka Y positif sama dengan max dan Y min sama dengan min. Jika kriteria bersifat cos, maka maka yang kecil makin baik. Maka Y plus sama dengan min dan Y min sama dengan max. Yang keempat, menghitung separasi SI plus adalah jarak dalam pandangan Edidean. Alternatif dari solusi ideal diidentifikasikan sebagai jarak yang terhadap solusi negatif ideal definisikan. 5. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Keenam, merancang alternatif. 5. Perhitungan dan analisa. Membuat tabel normalisasi. Pertama, menghitung pembagian setiap kriteria. Pembagian digunakan untuk melakukan perhitungan pada tahap normalisasi, itu dengan rumus yang telah dibuat tadi.
Yang kedua, membuat tabel normalisasi. Normalisasi merupakan normalisasi tabel penilaian dengan rumus data atau akar hasil pangkat perkaliannya. Perhitungan berdasarkan data berbaris dan kriteria pada tabel atau matriks. Data penilaian dibagi dengan data per kriteria sehingga menghasilkan tabel normalisasi. Yang ketiga yaitu membuat tabel normalisasi berbobot. Normalisasi berbobot merupakan normalisasi berbobot dengan rumus data normalisasi dikali bobot kriteria. Yang keempat, membuat tabel solusi ideal plus dan solusi ideal min. Yang kelima, membuat tabel separasi. Yang keenam, membuat tabel kedekatan relatif terhadap solusi ideal pada kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Perhitungan kedekatan relatif terhadap solusi ideal di atas. Yang keempat itu prosesnya mengimplementasikan atau laporan. 1. Halaman pengujian metode. Halaman itu memanage data kriteria yang digunakan untuk proses penilaian. Yang kedua, halaman alternatif untuk memasukkan data alternatif. Yang ketiga, halaman hasil topsis. Itu terbagi atas 6. Yang pertama, tabel nilai matriks. Tabel nilai matriks ternormalisasi. Tabel nilai bobot ternormalisasi. Keempat, tabel matriks ideal positif atau negatif. Yang kelima, tabel matriks solusi ideal positif atau negatif. Yang keenam itu tabel hasil. Kesimpulannya yaitu dan sarannya. Yang pertama, kesimpulannya, sistem pendukung keputusan pemilihan tim basket SMA Sabilillah, sistem yang dibuat membantu pelatih dalam memilih tim yang layak untuk dipilih. Yang kedua yaitu hasil dari sistem ini membantu memberikan alternatif yang telah ada. Sarannya, yang pertama terhadap fasilitas backup dan resume database untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, laporan bisa dipresentasikan lewat Excel atau PDF. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.